warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami kelompok Magelo. Nama saya Irma. Nama saya Miswadi. Saya Jumiati SPD. Nama saya Aidul Mardia Halik. Nama saya Yaya Nurfisa Madinda. Nama saya Herdin. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk semua. Bertemu lagi dengan kami, kelompok paling tangguh, paling kompak, kelompok Magelo. Pada kesempatan ini, kami akan membawakan 4 materi yang dibagi menjadi 6 sesi. Sesi pertama ada dampak positif dari internet. Sesi kedua ada dampak negatif dari internet. Sesi ketiga dan 4 itu ada sistem pernafasan. Sesi kelima itu ada khulafa urasidin. Dan sesi terakhir ada jual beli. Oke teman-teman, saya Jumiati akan membawakan sesi pertama, yaitu dampak positif internet. Internet di kehidupan modern ini seolah-olah menguasai seluruh sendi kehidupan manusia. Suka atau tidak suka, sepakat atau tidak sepakat, itu sangat berpengaruh untuk seluruh kehidupan kita sekarang ini. Nah, berbicara tentang dampak, internet sama dengan hal-hal lain yang tentu memiliki dampak positif dan negatif. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dampak positif dari internet. Tentu banyak sekali dampak positif dari internet. Namun pada sesi ini kita hanya akan membahas tentang 5 dampak positif dari internet. Yang pertama yaitu memudahkan mencari informasi yang up to date. Dengan internet, kita dapat mengetahui hal-hal yang terjadi detik itu juga, bahkan dari belahan dunia lain yang mungkin mustahil dapat kita kunjungi. Contoh terbaru yaitu tentang Quick Count. Yang baru-baru ini kita lihat betapa resahnya KPPS kita, betapa repotnya mereka menghitung dan merekap, dan betapa mudahnya kita dapat melihat hasil Quick Count secara cepat. Bahkan KPPS belum tidur, para capres yang menang itu sudah selebrasi. Begitu luar biasa, begitu amazing tentang mudahnya mencari informasi yang up to date. Kemudian yang kedua, memudahkan dalam komunikasi. Kalau ini sudah sangat jelas, semua pasti kita dapat merasakan itu. Yang dulunya susah sekali kita berkomunikasi secara tidak langsung. Sekarang apalagi sih yang susah? Bahkan kita bukan hanya berkomunikasi dengan suara, kita dapat berkomunikasi melalui video. Begitu banyak aplikasi yang bisa kita gunakan. Kemudian yang ketiga, media untuk berkarya. Berkat internet, orang yang dulunya kira-kira hanya rebahan, tidak bisa ngapa-ngapain, orang yang seperti itu sekarang bisa berkarya. Bakat yang dulunya terpendam, bakat yang dulunya hanya dia yang tahu dengan Tuhan. Sekarang begitu mudahnya orang mendapatkan wadah, bahkan hanya dengan tempat atau media seadanya. Itu bisa viral. Kemudian yang keempat, mudahnya transaksi bisnis. Dengan kehadiran marketplace, tentu kita lebih mudah, baik menjadi pembeli, menjadi penjual. Begitu pula dengan e-banking, e-commerce, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kelima, sarana untuk belajar. Sebagai guru maupun siswa, tentu kita sangat tertolong dengan adanya internet. Ribuan, bahkan jutaan konten pembelajaran bisa kita dapatkan dengan mudah. Begitu pula dengan kita, ketika kita berbakat membuat konten pembelajaran, itu bisa menghasilkan karya untuk kita sendiri. Orang-orang bisa mengambil karya kita, bahkan kita bisa mendapatkan penghasilan dari situ pula. Oke, teman-teman, demikian 5 dampak positif dari penggunaan internet. Selanjutnya di sesi 2, kita akan mengikuti materi tentang dampak negatif internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, ketemu lagi di sesi 2 dengan saya Herdin. Sobat pembelajar, kali ini kita akan mempelajari dampak negatif dari internet. Internet adalah teknologi yang bisa memberikan banyak manfaat, tapi juga memiliki banyak dampak negatif bagi kita jika digunakan secara berlebihan atau tidak bijak. Dari banyak dampak negatif internet, berikut adalah beberapa dampak negatif internet yang bisa buruk bagi kita. Yang pertama, kecanduan internet. Terlalu sering menggunakan internet bisa mengalami kecanduan atau ketergantungan yang membuat kita sulit berhenti untuk mengulangi kelas online. Kecanduan internet dapat mengganggu kesehatan fisik, mental, hubungan sosial, fasilitas ekonomi, dan kualitas hidup. Dampak negatif berikutnya, kecemasan, kesedihan, dan depresi. Lebih banyak berinteraksi dengan komunitas online daripada teman atau keluarga di dunia nyata bisa mengalami isolasi sosial. Isolasi sosial bisa menurunkan keterampilan sosial, percaya diri, dan rasa memiliki. Selanjutnya, dampak negatif lainnya yaitu kurang tidur. Menggunakan internet sebelum tidur atau sampai larut malam bisa mengalami gangguan tidur seperti sulit tidur, tidur tidak nyenyak, atau bangun terlalu siang. Kurang tidur bisa menyebabkan lelah, lesu, marah, sulit berkonsentrasi, dan berisiko membuat terkena penyakit. Dampak selanjutnya yaitu ketidakjujuran dan kebohongan, atau bisa membuat kita terbiasa berbohong atau menjadi pembohong.
Menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan orang lain bisa saja berbohong atau menggunakan identitas asli kita. Hal ini bisa dilakukan untuk mencari perhatian, menghindari konflik, menipu orang lain, dan lain-lain. Ketidakjujuran dan kebohongan ini bisa merusak reputasi, kepercayaan, dan hubungan kita dengan orang lain. Bahkan sampai penjara karena menyebarkan informasi hoax dan melakukan penipuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sesi 3 dengan saya, Ainul Marjia Halim. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Makhluk hidup akan mati jika tidak bernapas. Pernapasan pada manusia, hewan, dan tumbuhan juga berbeda. Manusia dan hewan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan pada tumbuhan bernapas dengan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Sistem pernapasan pada manusia terjadi lewat organ-organ sebagai berikut. Yang pertama adalah hidung. Hidung adalah organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Ada 3 bagian di dalam hidung. Yang pertama adalah rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring partikel. Yang kedua adalah selaput lendir berfungsi untuk penangkap benda asing. Dan yang ketiga adalah konka, di mana konka ini mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Organ yang kedua adalah faring. Faring ini berfungsi sebagai organ jalur masuknya antara udara dan makanan. Organ yang ketiga adalah laring. Laring terbagi atas epiglotis dan pita suara. Epiglotis berfungsi untuk menutup laring sewaktu makan. Pernahkah teman-teman tersedak saat makan? Hal itu terjadi karena gangguan pada organ laring, tepatnya epiglotis. Organ yang keempat adalah trakea atau batang tenggorokan, saluran yang menghubungkan laring dan bronkus. Pada trakea terdapat silia yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Organ yang kelima adalah bronkiolus, di mana bronkiolus berfungsi membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. Paru-paru sendiri merupakan tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Yang ketujuh adalah alveolus. Alveolus berfungsi mengambil oksigen yang masuk ke dalam tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Terima kasih. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayan, sesi keempat. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Ibu Ainul tentang sistem pernapasan. Tadi Ibu Ainul sudah menjelaskan tentang apa itu sistem pernapasan dan organ-organ pada sistem pernapasan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan dan penyakit pada sistem pernapasan. Nah, mekanisme pernapasan itu ada 2, ada inspirasi dan ada ekspirasi. Inspirasi itu terjadi pada saat kita menarik nafas dan pada saat itu otot diafragma berkontraksi dan mengakibatkan volume rongga dada membesar sehingga tekanan udaranya mengecil. Hal ini diikuti oleh paru-paru yang mengembang dan mengakibatkan tekanan udara lebih kecil dan tekanan udara di atmosfer sehingga udara pun masuk. Nah, yang kedua, ekspirasi. Bermula dari otot diafragma yang berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi. Ini menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada. Hal ini menyebabkan volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat sehingga udara dalam paru-paru keluar. Nah, setelah kita mengetahui tentang mekanisme pada sistem pernapasan, selanjutnya kita akan mengetahui penyakit-penyakit pada sistem pernapasan. Yang sering kita ketemui ada 5 yang saya akan jelaskan pada sesi ini, yaitu flu, asma, tuberkulosis, dan radang paru-paru, serta kanker paru-paru. Pertama, flu. Flu adalah gangguan pernapasan oleh virus influenza yang terjadi pada hidung, tenggorokan, hingga paru-paru. Gejalanya yaitu pilek, sakit tenggorokan, bersin-bersin, demam, dan kadang disertai batuk. Yang kedua, asma. Asma itu penyakit peradangan kronik yang menyebabkan masalah pernapasan. Penyakit ini terjadi saat saluran napas menyempit karena meradang atau tersumbat lendir. Gejala asma biasanya napas berbunyi, batuk, dan sesak napas. Yang ketiga, tuberkulosis. Tuberkulosis itu adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis atau biasa sering kita dengar
TBC. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sesi 5 dengan saya Miswadi yang akan membahas tentang materi Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah sahabat pengganti Rasulullah setelah beliau wafat yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sahabat Rasulullah yang termasuk Khulafaur Rasyidin, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sahabat Rasulullah pertama kali masuk Islam dari golongan orang dewasa. Salah satu prestasi Abu Bakar selama menjadi khalifah adalah beliau berhasil memperluas wilayah dakwah Islam dan memberantas kaum pemberontak. Dan yang kedua adalah Umar bin Khattab. Beliau adalah orang yang sangat membenci Rasulullah dan bermaksud membunuh beliau sebelum beliau masuk Islam. Namun setelah beliau masuk Islam, beliau orang pertama, bahkan beliau rela mengorbankan jiwa dan raganya demi memperjuangkan Rasulullah dan menegakkan agama Islam. Beliau ditakuti lawan maupun kawan. Salah satu prestasi Umar bin Khattab adalah menetapkan kalender Hijriah. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah dengan diberitakan masuk surga karena kedermawanan beliau. Salah satu prestasi Utsman bin Affan adalah mengumpulkan dan menyatukan mazhab Al-Quran karena beliau menakutkan suatu saat Al-Quran akan hilang karena banyak sahabat Rasulullah yang menghafal Al-Quran gugur dalam pertempuran. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sahabat sekaligus sepupu Rasulullah. Beliau adalah orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak. Rasulullah sangat dekat dengan Ali bin Abi Thalib sampai Rasulullah berkata, "Anna minni wa anta minka." Yang mempunyai makna jika aku pintu, maka dia adalah Ali adalah kuncinya. Dan begitu pun sebaliknya. Salah satu prestasi Ali bin Abi Thalib adalah mengganti pejabat yang kurang cakap. Demikian materi yang selanjutnya akan dilanjutkan sesi ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi terakhir ini saya Irma Arifin akan menjelaskan tentang jual beli dalam Islam. Manusia sebagai makhluk sosial menunjukkan arti bahwa manusia satu dengan manusia lainnya saling membutuhkan, apakah itu dalam hal tolong-menolong, tukar-menukar, ataupun jual beli. Nah, Bapak Ibu, jual beli menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-bai'u, artinya tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah proses pertukaran harta dengan harta untuk kepentingan pengelolaan dengan lafaz ijab kabul sesuai dengan tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Selanjutnya, dasar hukum jual beli. Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan menurut Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Artinya, setiap orang Islam boleh atau berhak melakukan akad jual beli ataupun tidak tanpa ada efek hukum tertentu. Dan yang terakhir, rukun jual beli. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam transaksi jual beli. Kapan ada satu yang tidak terpenuhi, maka yang lainnya pun ikut batal. Menurut mayoritas ulama kita bahwa rukun jual beli ada 4. Yang pertama adalah penjual dan pembeli. Yang kedua, harus ada barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, ada alat nilai tukar pengganti barang. Yang terakhir atau yang keempat, ucapan serah terima dari penjual dan pembeli atau biasa disebut dengan ijab kabul. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok Magelo. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. See you next time. Wabillahi taufiq wassaada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.